Demonstrasi kontekstual modul 11 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Prestarina Ginting, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 1024 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat trilogi pendidikan yang dikenal dengan Ingarso Songtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Songtolodo adalah seorang pendidik yang berada di depan sebagai teladan. Ingmadio Mangunkarso adalah seorang pendidik berada di tengah untuk mengajak peserta didik membangun karakter dan moralitas dan memberikan semangat. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, seorang pendidik berada di belakang untuk mengajar, memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas kepada peserta didiknya. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sering disamai dengan persamaian benih, di mana pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Artinya, pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan itu juga diartikan sebagai menuntun, di mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong atau sering dikenal dengan tabula rasa yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena sesungguhnya anak memiliki potensi dasar yang dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam pendidikan harus terjadi transformasi, di mana peserta didik harus mengalami perubahan hingga ia selamat dan bahagia. Pendidikan sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif pada peserta didik. Pendidik menuntut peserta didik dalam membimbing semua kodrat yang ada di dalam diri peserta didik agar mencapai potensi terbaiknya. Kodrat alam yang ada di dalam peserta didik adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat yang ada pada suatu aspek pengembangan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Untuk mengalami perubahan itu, ada prinsip perubahan yang dikenal dengan asas trikon, yakni
asas kontinuitas, yang artinya pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan sampai perilaku itu menetap. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan mengambil dari sumber-sumber lain namun disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Asas konsentris diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan mempelajari kemajuan bangsa lain tetapi harus tetap berdasarkan kepribadian budaya kita sendiri. Melalui asas trikot ini diharapkan terjadi transformasi kepada peserta didik sehingga terlihat perubahan yang diharapkan, yakni budi pekerti. Melalui budi pekerti terbentuklah watak karakter, di mana ini merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu pengetahuan kognitif, karsa afektif yaitu perasaan, karakter sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor yaitu keterampilan. Sehingga dengan budi pekerti peserta didik terlatih memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadikan dirinya merdeka dan juga memerdekakan orang lain. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan berhamba pada anak. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau anak merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi anak selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan pemimpin. Siswa belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan guru. Pembelajaran berpusat pada siswa atau anak berperan aktif, bertanggung jawab dan berinisiatif, mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhan, mandiri dalam proses belajarnya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya. Pendidikan yang menghamba pada anak memiliki beberapa ciri utama, yaitu pendidikan berpusat pada anak, bukan pada kurikulum atau materi atau kepada guru. Artinya, pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan setiap anak, bukan dengan tujuan atau target yang ditetapkan oleh orang lain. Kedua, pendidikan menyenangkan atau joyful, bukan membosankan atau boring atau menakutkan. Artinya, pembelajaran dilakukan dengan cara yang menarik minat dan motivasi anak untuk belajar, bukan dengan cara yang membuat anak merasa tertekan atau takut gagal. Pendidikan menghamba juga artinya pendidikan mendidik, bukan mengajar atau melatih. Artinya, pembelajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter anak secara holistik, bukan hanya untuk menanamkan pengetahuan atau keterampilan tertentu saja. Manfaat bagi perkembangan anak antara lain meningkatnya rasa percaya diri, kemandirian, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, kedisiplinan, kreativitas, daya nalar, kemampuan komunikasi dan kerjasama anak, membantu anak mengenal dirinya sendiri, minat dan bakatnya, cita-cita dan tujuan hidupnya, membekali anak dengan keterampilan, kompetensi yang dibutuhkan di era digital. Implementasi di sekolah, pendidikan harus berorientasi pada siswa dengan memperlakukan siswa secara hormat berdasarkan kodrat alam dan zamannya, serta memerdekakan siswa dalam mengembangkan potensi
minat, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup yang produktif dan bertanggung jawab. Pendidikan yang berorientasi pada siswa, pembelajaran dilakukan secara mandiri, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan. Pendidik atau guru memfasilitasi kegiatan minat dan bakat siswa. Berikut adalah kegiatan siswa yang ada di sekolah saya, yakni pengembangan bakat minat dan kreativitas siswa. Tantangan dari implementasi di sekolah adalah karakteristik siswa yang beragam, dukungan orang tua yang minim, dan penggunaan teknologi yang belum bijak. Solusinya, guru dan siswa berkolaborasi untuk memahami karakteristik siswa. Guru dan orang tua berkolaborasi untuk menuntun dan memerdekakan belajar siswa demi mewujudkan pendalaman spiritual, intelektual, dan sosial sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan siswa berkolaborasi memperkenalkan teknologi pendidikan yang dapat digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Demikianlah filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih.